Aspek penilaian, indikator dan parameter pengukuran kinerja kelompok pengelola sistem air minum dan sanitasi. Terdapat 3 aspek, 15 indikator dan 15 parameter penilaian kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi. 1. Kepatuhan terhadap kebijakan keuangan. 1. Kepengurusan KPSPAMS. Kepengurusan cukup aktif, dibuktikan dengan adanya kegiatan rapat kepengurusan yang dilihat dari absensi dan notulen hasil rapat pengurus. Pengurus mudah dihubungi. Jika kedua hal tersebut tidak diketahui, maka penilaian adalah 0. Perencanaan anggaran. Pengurus mempunyai rencana anggaran dan kegiatan untuk operasional dan pemeliharaan sarana air minum. Jika tidak ada rencana anggaran dan kegiatan, maka nilainya 0. 3. Penanggung jawab penerimaan dan pengeluaran dana. Penanggung jawab penerimaan dan pengeluaran adalah ketua dan bendahara yang dibuktikan dengan tanda tangan bukti kas keluar. Apabila tidak ada tanda tangan dari ketua dan bendahara, maka nilainya 0. 4. Pemegang kas. Pemegang uang kas adalah bendahara. Apabila uang kas dipegang oleh selain bendahara, maka nilainya 0. Iuran pemanfaat. Untuk membiayai operasional dan pemeliharaan sarana air minum, harus ada iuran dari pemakai atau pemanfaat. 6. Penggunaan keuangan. Penggunaan keuangan harus sesuai dengan rencana anggaran dan kegiatan yang sudah disusun sebelumnya. 2. Transaksi dan pembukuan. 7. Daftar penerima manfaat. Pengurus harus memiliki daftar pemanfaat atau pelanggan. Jika tidak ada daftar pemanfaat, maka dinilai 0. 8. Standar pembukuan. Standar minimal pembukuan yang harus dibuat oleh pengurus adalah buku kas, buku bank jika ada rekening pengurus, buku penerimaan, buku pengeluaran, buku daftar inventaris atau daftar aset. Apabila ada salah satu jenis pembukuan tersebut tidak dibuat, maka nilainya 0. 9. Tertib pencatatan transaksi. Transaksi harus dicatatkan secara rutin dan update, serta pembukuan dilakukan penutupan setiap akhir bulan. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan, maka nilainya 0. 10. Kelengkapan bukti-bukti transaksi. Seluruh transaksi keuangan harus memiliki bukti pendukung yang absah. Transaksi dengan pihak ketiga harus memiliki bukti pendukung dari pihak ketiga seperti bon, kwitansi, nota atau bukti lainnya. Seluruh bukti pendukung harus berisi informasi yang lengkap, contoh, nama barang, jumlah, dan harga satuan. Jika terdapat satu transaksi saja tidak memiliki bukti, maka nilainya sama dengan 0. 11. Kesesuaian cash on hand. Penghitungan kas atau dana tunai yang ada di bendahara dicocokkan dengan buku kas, pada tanggal yang sama harus bernilai sama. Penghitungan dilakukan dengan berita acara perhitungan kas. Jika saldo buku kas pengurus berbeda dengan kas tunai, nilainya 0. 12. Kesesuaian saldo rekening. Saldo pada buku bank harus sesuai dengan saldo rekening bank Kepspam. Untuk itu buku rekening bank harus dicetak sebelum penutupan buku. Apabila saldo tidak sama dengan rekening bank setelah rekonsiliasi, maka nilainya 0. 3. Dokumentasi dan pelaporan. 13. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan minimal yang harus dibuat oleh KPSPAMS adalah laporan arus kas. Jika tidak ada, maka nilainya 0.
14. Transparansi pengelolaan keuangan. Laporan keuangan KPSPAMS harus diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi. 15. Penyimpanan dokumentasi keuangan dan kegiatan. Seluruh dokumen, baik keuangan maupun dokumen kegiatan harus diarsipkan secara baik oleh KPSPAMS, sehingga mudah saat dilakukan pencarian dokumen. Contoh form instrumen pengukuran kinerja pengelolaan keuangan kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi. Indograd